Aturan yang diturunkan kepada yang bukan Rasul Muhammad, aturannya baku tetapi terbatas adalah berlaku. Agama yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga satu aturan yang baku. Artinya tidak ada perubahan sedikit pun. Tentu timbul tanda tanya, bisakah kita menjalankan agama yang telah baku aturannya dengan alam yang begitu laju dan maju perkembangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang terhormat, agama adalah merupakan satu aturan yang baku. Kalau diturunkan dengan bahasa Arab, diberi nama agama itu Islam. Kalau Allah menurunkan agama bukan dengan bahasa Arab tapi dengan bahasa Rasul yang bukan orang Arab, diberi nama adakala dengan bukan nama Islam, tetapi adakala diberi nama dengan nama yang lain. Kesimpulannya adalah aturan yang diturunkan kepada yang bukan Rasul Muhammad, aturannya baku tetapi terbatas adalah berlaku. Dikarenakan karena adalah batas berlakunya agama dengan batas berlakunya adalah Rasul itu sendiri. Kemudian agama yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga satu aturan yang baku. Tetapi justru karena Rasul ba'da Muhammad tidak ada lagi, bahkan Rasul yang terakhir, maka agama yang diturunkan kepada Muhammad yang diberi nama dengan Islam itu baku. Artinya tidak ada perubahan sedikit pun. Tentu timbul tanda tanya, bisakah kita menjalankan agama yang telah baku aturannya dengan alam yang begitu laju dan maju perkembangannya? Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, yang adalah disesuaikan dengan alam bukan aturan. Kenapa? Karena aturan itu adalah diturunkan oleh Allah yang sudah tidak ada terikat dengan zaman. Allah yang menurunkan dan menjadikan aturan adalah satu zat yang tidak terikat dengan zaman, kapan dan sampai ke mana. Satu zat yang tidak terikat dengan tempat di mana dan sekarang di mana. Satu zat yang tidak terikat dengan model bagaimana dan sekarang bagaimana. Tetapi Allah Ta'ala itu satu zat yang baku, tidak ada perubahan zaman, tempat dan model. Maka karenanya juga aturan itu harus baku. Kalau aturan yang diturunkan harus baku, umpamanya salat. Salat itu merupakan satu aturan yang baku, enggak boleh tidak kerja. Puasa itu satu aturan yang baku, enggak boleh enggak ada kerja, dan seterusnya. Bagaimana dengan alam yang berlaju? Maka karena demikian, yang memang ada perubahan bukan dasar agama, tetapi teknik pelaksana dan menyampaikan. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kalau memang masih dalam posisi kuat, salat itu berdiri. Kalau dalam posisi lemah, maka salat itu duduk. Teknis yang berbeda, salat mesti. Kalau duduk pun tak sanggup lagi, boleh tidur. Tidur orang itu salat. Sanggup tidur pun tak ada lagi, dia berbaring. Berbaring itu salat. Jangan yang berubah dasar. Kalau sudah capek-capek, kalau sudah lemah tak usah salat, karena ini sudah memang baku. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, maka karenanya adalah bijaksana dalam menjalankan hukum Islam itu bukan bijaksana dalam adalah menentukan dasar hukum, tetapi bijaksananya dalam menjalankan hukum. Artinya bijaksana jangan menentukan hukum, tapi bijaksana itu dalam menjalankan hukum. Contoh yang paling jelas, salah seorang daripada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjadi hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terjadi hal yang tidak kita ingini dengan keadaan. Terjadilah hubungan badan antara suami istri dalam puasa. Dalam pandangan hukumnya adalah itu memang terlarang. Tetapi sesudah jatuhnya peristiwa dan pekerjaan tersebut dengan ungkapannya waqa'tu ya Rasulullah ala imraati, beliau mengatakan, saya telah terjadi hal-hal begini ya Rasulullah. Sudah 2 kali baginda Nabi menyatakan kadang-kadang, tapi dia akui memang itu ya Rasulullah. Maka pertama kali baginda Nabi menyatakan, tolong kamu lakukan pemberdikan satu budak. Ini kafarah. Dendanya memberdikan satu budak.
Apa jawab memang yang terkait dan yang bersangkutan? Saya enggak punya budak ya Rasulullah. Kemudian saya beli budak pun enggak punya uang. Kalau enggak ada budak dan tidak punya uang membeli budak, maka tolong kamu lakukan puasa 2 bulan. Sudah teknis pelaksana. Rasulullah, kalau memang 2 bulan saya puasa, jangankan 2 bulan, 1 bulan tidak mungkin saya hindari. Maka kalau 2 bulan mungkin 2 kali, 3 kalinya akan terjadi. Rasulullah adalah tersenyum Rasulullah. Kalau begitu, kalau kamu memberikan makanan 60 orang fakir miskin. Rasulullah, saya orang miskin enggak punya makanan. Lalu kemudian Rasulullah dihadiahkan kurma oleh orang yang lain. Sesudah baginda Nabi menerima, ini untuk kamu. Sesudah dia terima kurma yang diberikan oleh Rasulullah, tolong kamu hadiahkan, bayarlah fidyah dan kafarah pekerjaan kamu. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang akan saya beri? Nabi menyatakan yang bahawa tolong kamu berikan kepada orang fakir dan miskin di tempat kediaman dan tempat letak kamu. Jawab yang terkait, ya Rasulullah, di sini enggak ada lagi orang yang miskin kecuali saya. Di bawah saya enggak ada lagi miskin. Kalau begitu, tolong ambil untuk kamu. Jadi berapa tahap Rasulullah menyatakan ini bukan adalah pekerjaannya robah dasar. Teknik pelaksanaan itu adalah bijaksana dalam menjalankan hukum. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian, bagaimana kita memikir keadaan ini agama sudah begini, kita harus bijaksana dalam menentukan. Bijaksana dalam menentukan enggak boleh seakan-akan aturan yang diturunkan oleh Tuhan itu tidak baku. Tidak baku kalau memang aturan agama begini, zaman dulu cocok, zaman sekarang enggak cocok. Seakan-akan Allah tidak sanggup jangkau 2025 bagaimana perkembangan alam. Ini mengakibatkan kepada bodohnya Allah. Kalau mengakibatkan kepada bodohnya Allah, itu sungguh salah dengan agama. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kemudian ada satu hal yang kadang-kadang terganjal dengan pemikiran kita. Kita sebagai manusia yang mukmin yakin, bahkan hakul yakin, sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada, Allah telah menentukan dan penentuan Allah itu baku. Istilahnya, qada qadar Allah itu baku. Kalau Allah telah menentukan seorang hambanya sebagai seorang kaya, dia pasti kaya. Kalau menentukan hambanya sebagai seorang yang memang orang itu adalah orang berkuasa, pasti dia berkuasa. Apabila ketentuan Allah begini, maka kita berkeyakinanlah menunggu aja dan menentu saya kapan Allah merealisasikan apa yang telah ditentukan. Padahal yang kedua juga kita dituntut oleh agama, tolong kamu kerjakan. Andai kata kamu ingin sebagai jadi orang yang memang sembuh, tolong minum obat. Kalau kamu ingin memang orang manusia yang lapar, tolong makan makanan. Kalau kamu memang orang yang begini, tolong cari ini. Bahkan Quran, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Kalau kamu ingin mendapat ridha Tuhan pada hari yang kedua, tolong kerjakan salat. Ini sudah diperintah juga kita kerja. Padahal penduduk dan isi neraka sudah ada ketentuan dan makhluk isi syurga sudah ada ditentukan oleh Tuhan. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kalau memang pandangannya agak jauh sedikit kita lihat seakan-akan berbenturan dua aturan Islam. Kalau berbenturan dua aturan Islam, maka larilah manusia. Tak usah kita ikut Islam karena Islam itu aturan sendiri berbenturan. Lahirlah aturan yang dibuat oleh manusia yang dua kali lagi berbenturan. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, nambah lagi dengan kalimat yang sering kita baca. Apa dalam kalimat yang kita baca? Yaitu al-kasbu wad du'a'u la yadfa'ul qada wal qadar. Usaha dan doa itu tidak sanggup merubah dan malah melakukan menolak qada-qadar. Kalau qada-qadar kita sebagai orang miskin, Allahumma ya ghani, tidak akan jadi orang kaya. Kalau qada-qadar kita mendapat rezeki 1 juta, Allahumma ya ghani, tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Oleh kerana demikian, usaha dan doa itu tidak sanggup merubah qada-qadar. Surga telah ditentukan siapa penghuninya dan neraka sudah ditentukan siapa penghuninya. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, ia memang demikian. Kalau memang demikian, kita mengambil mana? Mengambil ketentuan, terima saja siapa ahli syurga, nunggu kapan masuk, atau siapa memang orang kaya, tunggu kapan datang harta. Atau kita tiap hari keluar dari rumah mencari bagaimana usaha supaya kita punya harta. Dua-duanya itu adalah kita pilih ini berlawanan dengan yang kedua. Kita kerja yang kedua adalah berlawanan dan bertentangan dengan yang pertama. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, jangan pandangan gitu, karena memang begitu pandangan seakan-akan Islam itu adalah merupakan aturan yang memang sangat payah. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, tetapi bagaimana juga dua kalimat tersebut bisa kita satukan?
Sesudah kalimat ad-du'a wal kasbu la yadfa'ul qada wal qadar, di ujung kalimat itu ada lagi tulisannya. Apa tulisannya? Walakin anna ad-du'a wal kasba alamatun min alamatil qada'i wal qadar. Itu ujungnya. Yang bahwa doa dan usaha itu tidak akan menjadikan perubahan, tetapi adalah usaha yang dilakukan manusia itu merupakan tanda perubahan. Siapakah manusia yang akan pandai dalam bidang agama? Tidak tahu kita. Siapakah orang yang akan diangkat sebagai ulama besar dalam Islam? Kita enggak tahu. Tetapi adalah Quran, man yuridillahu fihi khairan yufaqihu fid din. Ini sudah memang alamat. Oleh karenanya siapa yang menjadi orang kaya kita enggak tahu. Siapa yang menjadi orang pandai kita enggak tahu. Tetapi kita periksa dulu adalah tandanya. Tanda orang kaya dan tanda orang miskin. Maka dalam bahasa kitab itu dinyatakan walakin annad du'a wal kasba alama. Untuk kita memaklumi apakah orang ini calon orang kaya, apakah orang ini calon orang pandai, kita lihat tandanya saja. Apa tandanya? Kalau memang calon sebagai seorang yang kaya, dia hemat, dia rajin, dan dia jujur. Hemat, rajin dan jujur itu merupakan dalam bahasa kita pangkal kaya. Tandanya bahwa dia dijadikan oleh orang kaya sebagai kadar-kadar makasid, dan dia dipernampakkan tanda kadar wasail, dia hemat, dia sungguh, dan dia jujur. Istilah rajih niku. Kadar-kadar bagi dua. Kadar-kadar tujuan dan kadar-kadar jalan. Kita mengetahui bagaimana kadar-kadar tujuan, tidak seorang pun manusia bisa mengetahui. Tapi coba periksa bagaimana kadar-kadar jalan. Lalu kemudian kalau kita dijadikan oleh Allah Ta'ala isi syurga atau isi neraka, siapa yang bisa maklum? Satu orang pun tak bisa. Bagaimanapun tak bisa tahu ini akan penghuni syurga dan ini akan penghuni neraka. Bisa kita tahu? Tidak. Bagaimana juga adalah Allah Ta'ala memberi tanda yang bahwa siapa masuk syurga dan siapa masuk neraka. Lihat Quran sendirinya. Apa bicara? Innal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatun. Dia modalnya iman dan modalnya kerja taat. Dia itu adalah tanda penghuni syurga. Jelas tentu. Kita mau meriksa apakah saya di syurga dan neraka. Iman ada? Ada. Taat ada? Ada. InsyaAllah masuk syurga. Kemudian iman enggak ada dan taat enggak ada, masuk syurga. Lihat ayat berikutnya. Manusia yang kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Iman enggak ada, jadi orang kafir, nauzubillah. Jadi manusia yang mukmin tidak kafir tapi maksiat, nauzubillah, ulaika ashabun nar, dia masuk neraka. Bisakah kita pastikan ini penghuni syurga dan ini penghuni neraka? Secara tanda sudah bisa. Karena dia sebagai seorang mukmin dan seorang taat, dia isi syurga. Siapa yang nyatakan? Allah. Dan karena dia orang kafir dan dia sebagai orang maksiat, dia akan masuk neraka. Siapa yang bilang? Juga Allah. Sesudah kita yakini yang bahwa yang sampaikan berita itu adalah Allah sendiri, timbul lagi kira-kira dana-dananya. Apa dana-dananya yang berikutnya? Satu yang harus pada Tuhan itu bisa memasuki orang maksiat dalam syurga. Demikian pula bisa memasuki orang taat dalam neraka. Ini belakang pula lagi. Mukmin sudah ada, taat sudah ada, tapi tidak tutup kemungkinan Allah masukkan orang itu dalam neraka. Tapi kafir ada, maksiat ada, tidak tutup kemungkinan orang ini akan dimasukkan dalam syurga. Karena ini satu keharusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Memang lagi urajah niku. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kita kembali kepada kesimpulan akhir. Pada satu saat Allah Ta'ala akan mengambil keputusan. Dengan kalimat yang lain, hari akhirat itu ada ketentuan dan keputusan Allah. Istilahnya akan didirikan mahkamah yang tinggi pada hari akhirat. Allah memutuskan siapa makhluk dan hamba masuk syurga dan siapa makhluk dan hamba masuk neraka. Kita nanya, apakah pada hari yang kedua Allah memutuskan hukum dan memperlakukan aturan hukumnya dengan hukum apa? Karena tadi bisa masuk syurga, masuk neraka, orang maksiat masuk syurga boleh. Orang maksiat masuk syurga boleh, orang taat masuk neraka boleh. Kebolehannya di mana? Tentu kita periksa di mana siapa yang menyatakan boleh. Yang menyatakan boleh itu secara hukum akal. Hukum akal boleh masuk syurga orang maksiat, boleh masuk neraka orang taat. Kebolehannya adalah itu hukum apa itu? Itu hukum akli, karena kita yakin hukum akal wajib, mustahil dan harus. Itu yakin. Adapun Allah Subhanahu wa taala pada hari yang kedua, kita nanya dengan apakah Allah mendirikan hukum dan mendirikan meja pengadilan? Dengan hukum akal atau dengan hukum syarak?
Hari yang kedua Allah ni berputus hukum tengah ngahukum akai pun ngahukum syarak. Hana berputus hukum Tuhan ngahukum akai nak. Ni berputus hukum oleh Allah Taala tengah ngahukum syarak. Bagaimana hukum syarak? Innal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatun. Itu hukum syarak nak. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Itu hukum syarak. Jadi dengan demikian bertemulah kesimpulan usaha kita kerjakan, tetapi bukan usaha itu menolak adalah dasar kejadian. Tetapi dengan usaha itu, itulah tanda kita memang orang akan menjadi sesuai dengan ayat yang lain tadi, may yuridillahu bihi khairan. Pada depu agaknya nak kena pegai kurang god, yufaqihu fiddin, getembri tunjuk le Tuhan je kurang peduli agama. So depu agaknya yang kurang god, ni tembri tunjuk le Tuhan lamate kurang peduli agama nako. Menyokan tem di Tuhan ate ni buka ate kurang peduli agama ke agama ke peduli ke agama tem kerja nyan adalah dua macam buat nyangkan ke galak-galak. Tuhan buka pintu menyokan buka pintu galak ke agama dan tem peduli ke ibadat nyan tanda nenek pertambang pintu syurga dikunci ke abad jaron ayo. Tapi tanda hanana pertembang dalam syurga bakri adalah sama dengan tidak diberi faqihu fiddin. Urus lain damang agama ini tak perlu. Urus lain kerja agama ini tak akhirat derga. Yang tanda hanana pertembang dalam syurga. Ha ini pertembang dalam neraka. Pekan pintu neraka sudah dibuka. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, apabila dua hal ini kita maklumi, baik penghidupan secara duniawi atau kemudian hidup kali yang kedua secara ukhrawiyah, sehingga hura akhirat lun dalam syurga dalam neraka. Kalian iman naat na insyaallah masuk syurga. Kemudian lun urang kasin pun orang kaya, takalan jemon heman jujur dari pejaligop calon orang kaya. Lalu orang carang bakrin, dia ajuk sekolah, cabut, dia tulah baku sekolah, jalan orang bangai ni. Itu aja. Maka dengan karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, syariat itu adalah menggambarkan bagaimana di ujungnya hakikat. Apabila telah kita pelajari syariat, maka barulah kita memaklumi ini adalah harapan anu mayanya jik kan ambil carang. Nah harapan raya di tengah. Tajuk dalam sekolah cerdas, tajuk dalam tempat pendidikan cerdas, tajuk dalam masalah India ada jujur. Ini adalah calon sebagai pemimpin pada orang yang kedua. Tapi dirinya tajuk iji hiplung pakri yang tajuk iminah. Ini adalah calon untuk uji kurung susah orang akhirat. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, beginilah liku-liku Islam sebagai kesimpulan. Islam itu aturan yang baku. Tidak boleh kita mengambil bijaksana pada menentukan hukum. Tetapi boleh dan mesti kita lakukan bijaksana pada menjalankan hukum. Kalau demikian fatanah Rasulullah, sada, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah Rasulullah adalah jalan. Kenapa Rasulullah jalan? Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah betul? Karena yang pertama adalah aturan benar di tangan Nabi. Menjalankannya adalah fatanah. Kalau demikian adalah kemampuan bagi seseorang manusia, kerjakanlah kita dengan ilmu pengetahuan, tetapi adalah carilah usaha dan pekerjaan supaya jalan adalah didampingi oleh ilmu pengalaman. Bahasa Aceh, tak bubut lain harus dengan ilmu, tetapi jalan buat harus dengan pengalaman. Apabila dengan ilmu ada kerja buat, maka betul menyekan dengan pengalaman, tapi jabut hendak hek. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, maka karenanya bukan hanya sekadar mencari ilmu pengetahuan, tapi harus juga memiliki ilmu pengalaman. Pengalaman itu tidak terdapat dalam bangku sekolah dan bangku pendidikan dayah, tetapi pengalaman itu adalah bertemu dan merumpuk di luar daripada dayah dan pendidikan sekolah. Mudah-mudahan pengalaman orang tua kita ambil sehingga adalah ilmu pengetahuan yang kita miliki bisa jalan dengan secara netral dan mudah. Demikian mudah-mudahan menjadi iktibar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr innahu jawadun karimun malikum barur raufur rahim. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.